Untuk anak yang belum berkembang atau belum sesuai dengan CP, bagaimana cara mengisi narasi rapotnya, Bunda? Teman-teman juga bingung? Ayo kita sama-sama belajar karena hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat narasi yang tepat untuk siswa yang masih belum berkembang sesuai dengan CP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun narasi untuk siswa yang masih belum berkembang sesuai CP. Dan kali ini yang kita jadikan contoh sesuai janji saya kemarin sama teman-teman adalah untuk jenjang kelas TKB. Oke, kita langsung mulai saja ya Bun ya. Di sini nanti kita juga sertakan lampirannya. Perlu kita pahami dulu bahwa tujuan dari laporan capaian pembelajaran adalah bukan untuk melabeli anak sudah mampu atau belum mampu, tapi lebih untuk melihat jejak pembelajaran dan perkembangan anak. Oleh karena itu, selalu gunakan kata-kata yang bijak, yang santun, sehingga tidak menyinggung atau tidak menimbulkan rasa tidak nyaman untuk semua pihak. Oke, kita langsung mulai saja. Di narasi nanti terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang perkembangan anak. Di paragraf kedua tentang tindakan dan harapan guru pada semester berikutnya, dan di paragraf ketiga adalah harapan guru terhadap orang tua untuk mendukung perkembangan anak di rumah. Kita masuk ke aspek penilaian nilai agama dan budi pekerti. Alhamdulillah di semester ini Kirana mulai mengenali dan menerapkan nilai-nilai dalam agama Islam. Meskipun dalam beberapa kegiatan masih harus membutuhkan pendampingan dan bimbingan lebih, seperti saat duha bersama, ia masih harus disemangati untuk segera menyiapkan diri. Dalam melafalkan doa sebelum makan bekalnya, masih harus sering diingatkan. Tapi dalam mengucapkan salam saat masuk kelas maupun saat berpamitan pulang sekolah, sudah bagus. Kirana juga mulai menunjukkan sikap membantu dan bergotong royong pada saat temannya mengalami kesulitan, seperti tidak dapat membuka kotak krayon dan mau berbagi bekal. Tapi ia masih sering tidak mau berbagi mainan bersama-sama dan tidak mau ikut membereskan mainan. Ia juga harus selalu diingatkan untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitarnya dengan membuang kemasan makanan maupun serpihan rautan pensil ke tempat sampah. Jadi ketika kita menyampaikan capaian anak yang belum maksimal, perkembangan anak yang belum bisa maksimal, kita juga harus menyampaikan sisi positif dari perkembangan anak tersebut, agar tidak memberikan kesan bahwa seolah-olah penilaian kita itu sadis gitu ya. Jadi untuk memberikan kesan bahwa kita itu sebagai guru ya memang harus bijak gitu dalam menyikapi perkembangan anak, karena setiap anak memang perkembangannya tidak sama. Ada anak yang berkembang bagus di bidang literasi, ada anak yang bagus di jati diri, ada anak yang bagus di nilai agama dan budi pekerti. Jadi kita harus bijak menyampaikannya, membuat kata-katanya sehingga tidak menyinggung, sehingga tetap memberikan kesan yang bijaksana pada orang tua khususnya. Di paragraf kedua berisi tentang harapan dan tindakan yang akan dilakukan guru untuk semester berikutnya. Ini contoh narasinya. Di semester depan saya akan membantu Kirana untuk mengenal dan melafalkan doa-doa yang lain. Melafalkan doa-doa yang lain seperti doa setelah makan, doa sebelum tidur, dan doa naik kendaraan. Kirana juga akan saya ajak untuk lebih memiliki kesempatan untuk bekerja sama dan bergotong royong dengan teman dalam melakukan kegiatan bermain yang berbentuk proyek. Kepeduliannya pada lingkungan akan distimulasi dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekolah dan menemukan apa yang bisa dilakukan bersama supaya lingkungan sekolah menjadi lebih terawat. Oke, lanjut di paragraf ketiga berisi tentang harapan guru terhadap tindakan yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi perkembangan anak selama di rumah. Contoh narasinya, di rumah orang tua dapat membantu Kirana menerapkan kebiasaan beribadah wajib dan mengucapkan doa bersama-sama dalam kegiatan harian di rumah. Orang tua diharapkan mendukung penerapan kegiatan proyek Kirana dengan mengajaknya bercerita tentang apa yang dilakukannya dan memberikan dukungan berupa keleluasaan untuk menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Kita lanjut ke aspek penilaian jati diri. Contoh narasinya, Kirana menunjukkan kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik di sekolah. Ia antusias mengikuti kegiatan senam yang dilakukan di halaman serta bermain dengan alat
permainan di halaman seperti memanjat di bola dunia dan bermain jungkitan. Kirana sudah menunjukkan kemampuannya untuk mengekspresikan emosi dengan tepat. Saat ada teman lain yang ikut bermain prosotan hingga ia terdesak, ia tidak menunjukkan sikap marah dan kesal dan mengajak temannya yang untuk bermain bergantian. Kirana juga bersikap santun saat berinteraksi dengan orang lain. Ia selalu mengucapkan minta tolong saat memerlukan bantuan dan berterima kasih sesudah dibantu. Kata-kata itu juga mampu diucapkannya dalam bahasa Sunda halus. Contoh narasi di paragraf berikutnya, di semester depan saya akan meningkatkan kemampuan Kirana dalam menjaga keselamatan diri saat bermain di halaman serta mengenali serta mengkonsumsi makanan dan minuman sehat dan bergizi. Saya juga akan mengenalkan Kirana pada emosi-emosi yang lain seperti kecewa dan sedih. Orang tua diharapkan dapat mendukung perkembangan Kirana dengan memberikan kesempatan kepada Kirana untuk aktif berkegiatan fisik di rumah dan mengajaknya berhati-hati saat bermain di halaman. Lanjut di paragraf ketiga, di rumah Kirana juga perlu mengenal dan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat bergizi seperti misalnya makan sayur, buah, dan mengkonsumsi air putih. Selanjutnya untuk aspek literasi dan bahasa, Kirana juga sudah menunjukkan ketertarikan untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Sunda. Untuk memperkuat stimulasi bahasa Kirana, orang tua dapat mengenalkan bahasa Sunda dengan mengajaknya bercakap-cakap menggunakan bahasa tersebut. Ini karena kita tinggal di Karawang yang notabene bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda, makanya kita kenalkan literasinya dengan bahasa Sunda. Lanjut ke aspek penilaian dasar literasi dan matematika sains teknologi. Contoh narasinya, Kirana menunjukkan ketertarikan pada buku. Ia sering mengambil dan membuka buku cerita. Ia juga menyimak cerita yang dibacakan guru, bahkan melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan cerita itu. Ekspresi wajahnya pun terlihat mengikuti alur cerita. Ia menunjukkan wajah sedih saat mendengarkan cerita sedih dan bertepuk tangan gembira saat mendengar akhir cerita yang menggembirakan. Saat berkegiatan main di sekolah, Kirana tertarik untuk memegang dan mengamati benda-benda yang menarik minatnya. Ia mencoba membentuk dan menggunakan benda-benda itu dalam kegiatan bermainnya, termasuk membentuk angka dari benda apapun seperti angka 7. Ia juga berusaha memecahkan masalah dengan cara kreatif menggunakan benda atau alat-alat yang ada di sekitarnya. Misalnya saat ia membungkus bingkisan untuk temannya, ia hendak merekatkan kedua sisi kertas. Ia mencoba menggunakan lem. Ketika masih dirasa kurang, kedua sisi kertas masih menempel dengan ketika masih dirasa kedua sisi kertas belum menempel dengan kuat, ia menggunakan selotip untuk merekatkan. Lanjut ke paragraf kedua, di semester depan saya akan membacakan dan mengajak Kirana mengamati buku-buku cerita yang bermuatan sains, menyediakan lebih beragam benda-benda yang dapat mendorong Kirana untuk mengamati dan mencoba menggunakannya. Saya juga akan memberikan tantangan kepada Kirana untuk berkegiatan yang lebih kompleks seperti membuat proyek sesuai dengan minatnya. Kirana sudah tertarik pada huruf. Saya akan memperkaya dengan lebih banyak mengenalkannya pada huruf atau kata yang ditemui saat ia menyimak cerita, mengamati buku, bermain, dan mencermati tulisan-tulisan yang ada di sekolah. Kemudian di paragraf ketiganya, di rumah orang tua dapat mendampingi perkembangan Kirana dengan menyediakan buku cerita dan membacakannya. Setiap hari orang tua dapat membacakan buku cerita untuk Kirana agar kosakata, imajinasi, serta pengenalan keaksaraan Kirana makin berkembang. Selain membaca, orang tua dapat mengajak Kirana untuk berkegiatan bersama di lahan kebun saat orang tua bekerja di sana agar Kirana lebih mengenal kebun termasuk alat-alat yang digunakan di sana. Orang tua juga dapat memberikan keleluasaan untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah saat Kirana berkegiatan main. Perlu juga memberikan tantangan kepada Kirana saat bermain dengan mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana agar yang dibuat menjadi lebih besar atau kecil, lebih panjang atau pendek, dan lain-lain. Juga menanyakan cara atau alat apa yang akan digunakan saat ia bermain. Oke, lanjut ke aspek proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ananda Kirana bersedia berperan aktif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus yang lalu, mengikuti lomba balap karung dan lari kelereng dengan semangat dan ceria. Juga berinisiatif untuk memberi semangat pada teman-teman yang lain, menunjukkan rasa percaya diri saat mengikuti pentas seni dan karnaval budaya. Ananda Kirana juga sangat bersemangat saat kegiatan praktek mengenal dan membuat jamu tradisional.
sosial. Lanjut kemudian ke refleksi orang tua. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Seperti penjelasan pada video sebelumnya, seyogyanya refleksi orang tua harus diisi oleh orang tua atau wali murid. Tapi dalam keadaan tertentu ketika orang tua tidak memungkinkan untuk mengisi, bisa dikomunikasikan bersama untuk kemudian diisi oleh gurunya. Ini ada di penjelasan video tentang refleksi orang tua ya, teman-teman bisa scroll video yang sebelum ini. Kemudian seperti biasanya yang ke bawah adalah yang berikutnya adalah tingkat kehadiran, kemudian tanda tangan dan tanggal. Halaman berikutnya adalah lampiran. Lampiran ini berisi dokumentasi kegiatan anak selama 1 semester yang lalu. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, semoga bisa dimengerti. Seperti biasa, untuk teman-teman yang menghendaki filenya, silahkan komen, like, dan share ketik mau. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya bisa membangun komunikasi dan hubungan baik dengan wali murid, sehingga akan berdampak pada efektifnya pembelajaran anak baik di sekolah maupun di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.